Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi yang bernama Nurul Hidayah dari jurusan Biautin ingin mempresentasikan mata kuliah Bahasa Arab yang berjudul Mengenal Istisna. Kita langsung ke pembahasan. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari kita tak pernah lepas yang namanya bahasa. Karena apa? Bahasa itu penting untuk alat komunikasi kita, lawan bicara kita, dan lawan bicara kita dapat memahami dan mengerti maksud yang kita bicarakan. Untuk bisa menguasai bahasa-bahasa tertentu, agar kita bisa bersifat kritis dan mampu berbicara dengan orang lain dengan lebih baik, itu bahasa. Pentingnya bahasa di situ. Jauh sebelum kita lahir, pada puluhan abad yang lalu, Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan di mana Al-Quran itu tertulis dengan bahasa Arab. Kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya mengetahui atau mengenal bahasa Arab sedikit ataupun banyaknya mengerti tentang bahasa Arab. Karena itu akan menjadi alat kita untuk membaca dan memahami Al-Quran dengan baik. Terlebih lagi Al-Quran itu sumber ilmu yang sangat banyak, yang ayat-ayatnya itu masih bersifat umum. Maka dari itu tugas kita untuk mendalami maksudnya dengan mempelajari bahasa Arab dengan tekun. Pada awalnya di masa Rasulullah SAW belum ada tulis menulis bahasa Arab. Namun ketika di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ilmu baris atau ilmu nahwu itu dikembangkan sehingga kita tahu cara penulisan Al-Quran dan membacanya. Maka dari itu untuk mempermudah kita dalam belajar bahasa Arab, mungkin makalah ini akan sedikit membantu kita dan memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana bagian dalam ilmu bahasa Arab, yaitu istisna. Apa itu istisna? Sedikitnya akan dijelaskan secara lebih mendetail pada bab 2 pembahasan, termasuk juga contoh-contohnya. Insya Allah semua akan dikemas dengan baik dalam makalah ini. Nah, kita langsung ke pembahasan. Pembahasan yang pertama kita bahas pengertian istisna. Istisna menurut bahasa adalah pengecualian. Menurut istilah, istisna adalah pengecualian suatu perkara pada lafal ilah atau adat istisna yang berada di tengah-tengah kalimah dan mengecualikan suatu perkara yang memang bisa dikecualikan. Nah, pada bab istisna ini, istisna itu memiliki uslub. Uslub itu pokok-pokok. Jadi yang perlu kita ketahui dalam istisna itu ada 3. 1 adat istisna, yang kedua mustasna minhu, yang ketiga mustasna. Apa itu semuanya? Adat istisna itu adalah huruf-huruf istisna atau yang menjadi pengecualian atau berada di tengah-tengah. Jadi adat istisna itu tempatnya berada di tengah-tengah. Yang kedua, mustasna minhu. Mustasna minhu itu tempatnya berada di depan adat istisna. Jadi di depan adat istisna. Ini namanya mustasna minhu, yang ini namanya adat istisna. Ada 3. Dan yang terakhir itu dinamakan mustasna. Saya ulangi sekali lagi, mustasna minhu itu berada di depan
adat istisna. Adat istisna berada di tengah-tengah dan mustasna itu berada di setelah istisna. Contoh, jaa al-qaumu illa zaidan. Jaa wis teko sapa al-qaumu kaum illa zaidan kejaba zaid. Yang menjadi mustasna minhu itu lafal al-qaumu. Yang menjadi illa itu dinamakan adat istisna. Dan mustasnanya itu lafal zaidan. Jadi itu artinya apa? Datanglah sebuah kaum kecuali yang bernama Zaid. Jadi kecuali yang bernama Zaid. Zaid ini yang dikecualikan. Maksudnya begitu. Kemudian yang kita bahas adalah huruf-huruf istisna. Ada berapakah huruf-huruf istisna itu? Huruf-huruf istisna itu ada 8 dan dapat disimpulkan 4. Disimpulkan itu kesimpulannya menjadi 4, yaitu 1. Illa wairu siwa suwan sawain, khola ada hasya dan layakuna laisa. Kemudian ada kriteria istisna. Jadi istisna itu memiliki kriteria. Yang pertama, pengecualian itu harus menggunakan isim ma'rifat atau isim nakirah yang berfaedah. Ciri-ciri nakirah mufidah diantaranya 1. Jika bisa diidhofahkan. Yang kedua, jika bisa disifati. Yang ketiga, jika bergabung dengan kalimat lain dapat diketahui maknanya. Yang keempat, jika ada kriteria atau didahului oleh nafi, nahi ataupun istifham. Jadi di 4 itu ada masing-masing contohnya, nanti bisa dibaca sendiri. Yang kedua, ada kriteria antara mustasna dan mustasna minhu. Jadi mustasna dan mustasna minhu juga memiliki kriteria sendiri. 1. Ada kalanya yang dikecualikan itu sedikit dari yang banyak. Yang kedua, ada kalanya yang dikecualikan itu banyak dari yang sedikit. Yang ketiga, ada kalanya yang dikecualikan itu setengah dari asalnya. Maksudnya kesimpulannya itu berarti mustasna dan mustasna minhu itu berupa jumlah atau angka. Misal, asyaratun ila wahidun, asyaratun ila wahidan. Nah, dari yang 10 kecuali 1, berarti dimulai huruf 2 sampai ke 10, yang 1 itu hilang. Jadi kecuali 1. Kesimpulannya itu. Yang keempat, kita akan membahas jenis-jenis istisna. Istisna itu terbagi menjadi 2. Istisna muttasil dan istisna munqati. Istisna muttasil itu istisna yang mustasna dan mustasna minhunya sejenis atau bisa disebut dengan istisna hakiki. Ya, istisna hakiki dan berfaedah mengkhususkan sesuatu yang umum. Yang kedua, mungkote itu istisna yang mustasna dan mustasna minhunya tidak sejenis dan berfaedah membentuk, bukan mengkhususkan. Dan mungkote itu seperti bermakna lakina, tetapi. Lakina itu maknanya tetapi. Jadi bisa disimpulkan kalau mutasil istisnanya mustasna dan mustasna minhunya itu sejenis dan berfaedah mengkhususkan. Tapi jika istisnanya mungkote berupa mungkote, mustasna dan mustasna minhunya tidak sejenis
tapi berfaedah membentuk, bukan mengkhususkan. Jadi maknanya juga berbeda menjadi lakina atau maknanya itu tetapi. Tuh teman-teman. Yang kelima kita akan membahas macam-macamnya. Macam-macam istisna itu ada 3. Kalam tam mujab, kalam tam manfi, dan kalam nakis. Kalam tam mujab, kalam itu artinya kalimat. Tam itu artinya sempurna. Mujab itu artinya tidak didahului manafi. Nah, kalau digabungkan menjadi kalimat yang di dalamnya disebut mustasna dan mustasna minhunya serta didahului oleh manafi atau sibhun nafi. Contoh, maja'a al-qaumu ila aliyun atau alian juga bisa. Tuh contohnya salah satunya itu. Salah teman-teman. Saya menyebutkan contohnya salah. Saya ulangi. Kalam tam mujab itu kalam yang di dalamnya disebutkan mustasna dan mustasna minhunya namun tidak didahului. Oh, berarti saya tadi menyebutkan kalam tam nafi. Kalau kalam tam mujab itu, saya ulangi sekali lagi, kalam tam mujab adalah kalimat yang di dalamnya disebutkan mustasna dan mustasna minhunya namun tidak didahului oleh manafi atau sibhun nafi. Sibhun nafi itu terdiri dari lanafi atau istifham. Yang kedua, kalam tam manfi. Kalam tam manfi itu kalimat yang di dalamnya disebutkan mustasna dan mustasna minhunya serta didahului oleh manafi atau sibhun nafi. Jadi di kalam tam mujab sama kalam tam nafi agak sama. Bedanya kalam tam mujab itu tidak didahului manafi atau sibhun nafi. Tapi di kalam tam nafi itu didahului kalam tam manfi dan sibhun nafi. Bedanya di situ. Dan kalam nakis itu kalimat yang tidak disebutkan mustasna minhunya serta wajib disertai atau didahului oleh manafi atau sibhun nafi. Kalau di kalam nakis, kalam tam kalam nakis itu tidak disebut mustasna minhunya namun wajib menyertakan atau mendahului manafi dan sibhun nafi. Itu wajib. Kalau yang lain yang kalam tam mujab itu tidak didahului manafi atau sibhun nafi. Tapi di kalam tam manfi itu didahului oleh manfi dan sibhun nafi. Jadi agak sulit di sini, teman-teman. Dan hukum istisna. 1. Istisna dengan ila. Kalam tam mujab. Pada kalam tam mujab, hukum mustasna minhunya wajib dibaca nasab. Jadi wajib dibaca nasab. Dan kalam tam manfi, pada kalam tam manfi hukum mustasna minhunya ada 2. Boleh dibaca rafa dan boleh juga dibaca nasab. Jika dibaca nasab, maka mustasna minhunya itu berupa istisna. Contoh maja'al qaumu ila zaidan. Nah, tapi mustasna minhunya juga bisa berkedudukan sebagai badal. Ma ra'aitu al-qaumu illa zaidan. Dan jika
jika dibaca rafa, maka kedudukannya sebagai badal. Jadi hanya dua. Jika kedudukannya sebagai nasab, berarti istisna tersebut namanya agak sulit teman-teman. Jika dibaca nasab, maka mustasna minhunya sebagai istisna. Dan jika dibaca rafa, maka mustasna minhunya itu sebagai badal. Dan lain-lainnya itu bisa dibaca sendiri. Nanti sebentar. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, bila ada kata-kata yang salah, bila ada keterangan-keterangan yang kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya memohon jika ada masukan, jika masih kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.